Belakang dari topik yang kami angkat untuk penelitian ini yang berkaitan dengan bagaimana resepsi audiens terhadap konferensi pers yang dilakukan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Sejak diumumkan pandemi COVID-19 ini yang terjadi di Wuhan, Tiongkok, penyebarannya menjadi sangat relatif cepat di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Pada awal bulan Maret, pemerintah sudah mulai mengumumkan sudah terdapat berbagai kasus di Indonesia berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, dan update sampai bulan April 2020, korban sudah mencapai sekitar 6.000 hingga 7.000 yang terkonfirmasi. Nah, selama perkembangan COVID yang terjadi di Indonesia itu, pemerintah sudah berusaha untuk memberikan berbagai himbauan, memberikan berbagai cara untuk kemudian memperlambat atau bahkan berupaya untuk memutus persebaran COVID-19 ini. Salah satunya dengan pembentukan gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Nah, badan ini merupakan sebuah gugus tugas yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengkoordinasikan semua kegiatan antar lembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak penyakit coronavirus yang ada di Indonesia. Nah, gugus tugas ini dibentuk pada 13 Maret 2020 berdasarkan keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden Indonesia. Nah, gugus tugas ini berada dalam lingkup Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan melibatkan beberapa kementerian, yaitu antara lain Kementerian Kesehatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan pemerintah daerah. Nah, nantinya gugus ini tidak hanya dibentuk di tingkat nasional saja, tapi juga ada di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Artinya koordinasi yang ada di dalam gugus tugas ini itu bersifat top down dan bersinergi antara pusat dan kemudian diturunkan ke daerah-daerah. Dalam perkembangannya, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini telah menyelenggarakan berbagai konferensi pers di depan media dengan isian berbagai himbauan dalam menghadapi pandemik hari ini. Beberapa hal yang disampaikan oleh perwakilan dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini mengenai bagaimana kemudian cara untuk memutus rantai penularan COVID-19 ini. Selain itu, himbauan pertama kali adalah kepala daerah diminta untuk segera membuat gugus tugas COVID-19 ini sebagai salah satu upaya tanggap untuk mengatasi penularan pandemik agar tidak semakin menyebar terlalu banyak. Nah, selain itu, gugus tugas penanganan COVID-19 ini juga menyampaikan bahwa di tanggal 15 Maret 2020 menyampaikan bahwa gugus tugas diharapkan bisa menjadi sebuah harapan bagi masyarakat Indonesia untuk mampu menjadi salah satu badan yang nantinya bisa mencegah upaya penularan yang lebih banyak lagi, upaya penularan COVID-19 lebih banyak lagi. Artinya kemudian gugus tugas ini memiliki tanggung jawab untuk kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan edukasi kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bisa
menjalankan himbauan dari pemerintah. Nah, di dalam penelitian ini fokus kita adalah dari konferensi pers yang dilakukan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID ini. Karena di sini kita akan melihat sejauh mana resepsi masyarakat terhadap konferensi pers yang dilakukan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID, dan juga apakah kemudian dari konferensi pers tersebut masyarakat secara dalam prosesnya itu bisa mengikuti atau kemudian menjalankan himbauan yang disarankan oleh pemerintah melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID ini. Kemudian yang mau kita ulik lagi adalah mengenai tingkat efektivitas, sejauh mana sih tingkat efektivitas konferensi pers sebagai salah satu media berkomunikasi dari gugus tugas ini kepada masyarakat, karena ini jelas berkaitan dengan komunikasi dalam bidang kesehatan untuk kemudian mencegah penularan COVID hari ini, dan itu akan kita lihat atau akan terlihat sejauh mana sih efektivitas yang dimunculkan dari berbagai konferensi pers yang telah dilakukan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Rumusan masalah 1. Bagaimana resepsi masyarakat terhadap konferensi pers yang dilakukan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19? 2. Apakah masyarakat menjalankan himbauan gugus tugas percepatan penanganan melalui konferensi pers? Ketiga, bagaimana tingkat efektivitas konferensi pers gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dilihat dari perilaku masyarakat terhadap himbauan pemerintah? Oke, di sini aku bakal menjelaskan tentang aksiologi dan tujuan dari penelitian kami. Jadi aksiologi itu menurut Fardiansyah pada tahun 2008 itu cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi kalau menurut Warsito pada tahun 2013 yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Kemudian kalau dalam komunikasi kesehatan, menurut Rahmadiana pada tahun 2012 di sebuah jurnal tentang komunikasi kesehatan, menurut dia itu, komunikasi kesehatan meningkatkan kesadaran individu tentang isu-isu kesehatan, masalah kesehatan, resiko kesehatan, serta solusi kesehatan. Maka dari itu, kami merumuskan tujuan dari penelitian kami itu adalah untuk melihat apakah konferensi pers gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu COVID-19. Jadi dalam penelitian ini kelompok kami mengadopsi kerangka konsep dari beberapa jurnal kajian ilmu komunikasi, yakni pertama konsep komunikasi kesehatan guna melihat arti penting komunikasi kesehatan dari jurnal Anna Ratnasari yang berjudul Komunikasi Kesehatan. Dalam jurnal ini dikatakan bahwa konsep komunikasi kesehatan menurut Piotrov 1997, Jackson dan Davy 1998 meliputi kajian bidang komunikasi dan kesehatan, di mana kajian ini memfokuskan pada penggunaan strategi komunikasi yang menginformasikan dan mempengaruhi keputusan individu dan masyarakat dalam mempertinggi kesehatan. Kenaikan tersebut diakui sebagai elemen penting dari usaha untuk memperbaiki kesehatan perseorangan maupun masyarakat. Kedua, konsep komunikasi publik guna melihat difusi pemaknaan pesan bagi halayak dari jurnal Abdul Malik yang berjudul Ruang Publik sebagai representasi kebijakan dan medium komunikasi publik. Tetapi perlu ditekankan bahwa dalam konteks penelitian kelompok kami, batasan dan tipologi ruang terbuka publik hanya pada medium akses siaran konversi pers gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Dalam jurnal ini dikatakan bahwa konsep komunikasi publik merupakan alat atau bentuk mediasi antara publik dan pemerintah atau negara yang mampu memberikan ruang bagi terciptanya nilai-nilai manifestasi kondisi publik, sekaligus menempatkan dan memberikan ruang publik secara ideal dari konteks kebijakan pemerintah maupun komunikasi publik. Terakhir, konsep konversi pers
guna melihat efektivitas penyampaian pesan media massa kepada halayak. Dalam jurnal Taknik Yuniarti dan Winda Primasari yang berjudul Strategi Media Relation Humas Pemerintah Kota Bekasi dalam upaya penanganan wartawan tidak resmi. Adapun konsepnya adalah media relation. Menurut Ruslan 2003, konsep media relation merupakan kegiatan khusus dari pihak PR untuk melakukan komunikasi penyampaian pesan atau informasi tertentu mengenai aktivitas yang bersifat kelembagaan, perusahaan atau institusi, produk hingga kegiatan bersifat individual lainnya yang dipublikasikan melalui kerjasama dengan pihak pers atau media massa untuk menciptakan publisitas secara positif. Dalam riset ini kami menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu analisis resepsi. Analisis resepsi merupakan sebuah pendekatan alternatif untuk mempelajari tentang audiens dan bagaimana audiens memaknai pesan yang diterima dari sebuah media. Titik awal penelitian ini adalah adanya asumsi bahwa makna yang terdapat di dalam konferensi pers gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 bukan hanya ada pada teks, tetapi juga pada saat audiens melakukan penerimaan atau reception. Pemanfaatan analisis resepsi sebagai pendukung dalam kajian ini sesungguhnya hendak menempatkan audiens tidak semata-mata pasif, namun dilihat sebagai agen kultural yang memiliki kuasa tersendiri dalam hal menghasilkan makna dari berbagai wacana yang ditawarkan oleh media. Makna yang diusung media lalu bisa bersifat terbuka dan bahkan bisa ditanggapi secara oposisi oleh khalayak. Morley mengemukakan 3 posisi hipotesis yang mana pembaca teks atau dalam hal ini penonton siaran pers gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 kemungkinan mengadopsi 3 pemaknaan. Yang pertama adalah pemaknaan dominan, di mana kode yang disampaikan diterima dan dimaknai secara umum, serta tidak terjadi perbedaan penafsiran antara produsen dan khalayak. Yang kedua adalah pemaknaan yang dinegosiasikan. Kode yang disampaikan produsen pesan ditafsirkan secara terus-menerus di antara kedua belah pihak. Kode yang diterima khalayak tidak dibaca dalam pengertian umum, tetapi khalayak akan menggunakan kepercayaan dan keyakinan agar dikompromikan dengan kode yang disediakan oleh produsen pesan. Dan yang ketiga adalah pemaknaan oposisi. Pemaknaan ini terjadi ketika khalayak memahami dan menandakan secara berbeda pesan, teks atau kode yang disampaikan oleh produsen dengan kerangka konsep dan ideologinya masing-masing. Analisis resepsi merupakan bagian khusus dari studi khalayak yang mencoba mengkaji secara mendalam proses aktual di mana wacana media diasimilasikan melalui praktek wacana dan budaya khalayak. Ada 3 elemen pokok dalam metodologi resepsi. Yang pertama adalah mengumpulkan data dari khalayak. Kami menggunakan metode pengumpulan data Forum Group Discussion. FGD diibaratkan sebagai sebuah laboratorium mini di mana gambaran masyarakat yang beragam ketika mengkonstruksi makna dari wacana media yang berkembang bertemu dalam satu tempat. Kajian resepsi tidak lain adalah melihat bagaimana wacana yang timbul sebagai bagian dari sebuah pertemuan antara berbagai individu yang berbeda karakteristik ketika secara bersama-sama diminta untuk memberi respon terhadap stimulan pesan media tertentu. Setelah melakukan FGD, kami akan melaksanakan interpretasi terhadap pengalaman bermedia dari khalayak, yakni menganalisis hasil atau temuan dari rekaman proses FGD. Penelitian ini tidak sekedar melakukan kodifikasi dari seberapa pendapat yang sejalan atau yang tidak sejalan, melainkan lebih pada rekonstruksi proses terjadinya wacana dominan dan sebaliknya, dilihat dari berbagai latar belakang sosiokultural peserta diskusi. Dan yang terakhir dari elemen pokok dalam metodologi resepsi adalah penarikan simpulan berdasarkan pada pertanyaan dan tujuan penelitian yang sudah kami rumuskan di awal. Thank you.